الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mahasiswa-mahasiswi yang sangat concern dengan membenarkan akidahnya. Hari ini kita jumpa lagi untuk yang kedua kali, 3 kali, berapa kali? 3 kali. Pertemuan pertama apa? Yahudi. Pertemuan kedua Nasrani. Pertemuan ketiga Muslim. Itu sudah kelas programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, hari ini kita sering dipusingkan oleh disebarkannya sebuah paham. Paham itu berupa racun. Itulah yang tadi mana dia orang. Itulah yang tadi disampaikan oleh pengantar tentang racun akidah yang masuk ke dalam rumah tangga kita, yang masuk ke dalam kampus kita, yang masuk ke dalam lingkungan kita. Jamaah sekalian, ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Kenapa saya katakan kelanjutan? Karena memang materi ini untuk 3 hari, tapi dikasih waktu 1 jam. Karena harusnya 3 hari, dikasih waktu cuma 1 jam, ya nggak boleh buat. Dalam waktu 1 jam harus bisa menyelesaikan materi selama 3 hari. Namun bingung saya sekarang. Kenapa? Karena yang hadir orangnya lain lagi. Paling berapa orang doang yang sama, yang lain lagi. Baik deh, kita ambil kesimpulannya, lalu baru kita bisa masuk berikutnya. Kesimpulan pertama adalah tidak benar Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Setuju? Setuju? Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama Islam. Setuju? Ya. Setuju? Ya. Ya, Pak? Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Setuju? Setuju? Nabi Muhammad tidak membawa tidak membawa agama Islam yang baru. Setuju? Setuju? Baik, sekarang saya bertanya kepada antum semua, apa agama Nabi Adam? Tadi nggak setuju. Sekarang saya tanya lagi, Nabi Muhammad tidak membawa agama Islam. Setuju? Tidak. Tidak setuju. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Islam bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Setuju? Setuju? Jamaah sekalian, ini penting karena saya adalah mata-mata. Karena udah ketahuan jadi saya ngomongnya. Saya mata-mata 2 tahun masuk ke dalam Syiah dan melihat bagaimana caranya mereka mengacak-acak pikiran kita, lalu berkolaborasi Syiah dengan liberal, lalu berkolaborasi dengan jemaah
mulailah racun masuk. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Kristen dibawa oleh Nabi Isa. Akhirnya Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Akhirnya semua digabung dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu sebabnya mereka keberatan mengatakan Ibrahim adalah Islam. Mereka mengatakan Ibrahim adalah agamanya Hanif. Ini racun, Pak. Ini busuk, Pak. Surat Al-Hajj ayat 78. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim wasamma, dan Allah telah menyebutkan antum ini muslimun min qabl, bahwa Allah telah menyebut kalian muslim sejak dahulu. Jadi bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini racun, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru. Maka itu saya bertanya tadi, ketika kita mulai bingung, ini maksudnya ini penceramah apa ini? Anda yakin itu mulai begitu tadi? Makanya Anda bertanya, apa agama Nabi Adam? Apa agama Nabi Idris? Nabi Nuh? Nabi Hud? Nabi Saleh? Nabi Ibrahim? Nabi Lut? Nabi Ismail? Nabi Yakub? Nabi Ayub? Nabi Shu'aib? Nabi Musa? Zakaria? Yahya? Daud? Sulaiman? Zulkifli? Dan Nabi Muhammad. Apa yang mereka bawa semua? Tidak ada yang baru kecuali syariat. Semuanya bersyahadat, rukun Islamnya sama. Nabi Adam sholat, Nabi Adam zakat, Nabi Adam puasa, Nabi Adam haji, tawaf dan sa'i saja. Demikian pula Nabi Idris, Nabi Nuh, demikian pula Nabi Ibrahim dan seluruh Nabi. Nabi Isa mengatakan dirinya inni Rasulullah ilaikum, sehingga syahadatnya pada masa itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu sebabnya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu sebabnya ya Bani Israel inni ya Bani Israel uzkuru ni'matillah an'amtu alaikum ni'mat. Uzkuru ni'matallah, ingat nikmat Allah. Wa inni faddaltukum 'alal alamin, dan aku kata Allah melebihkan kalian dari seluruh bangsa. Warka'u ma'ar-raki'in, wahai Bani Israel. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya Bani Israel. Itu perintah Bani Israel. Dan surat Maryam mengatakan Nabi Isa orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Dan mereka menyelenggarakan haji tanpa wukuf. Jadi semua nabi adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Persepuluhan 10% zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Musa 20%. Itulah sebabnya Yahudi 20% zakatnya. Coba jemaah sekalian, ini kita mesti luruskan dulu persoalannya. Islam bukan agama belakangan yang dibawa oleh Muhammad, tapi Islam dibawa oleh semua para nabi. Coba lihat surat Al-Baqarah 140. Am taquluna anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara? Apa kau mengira Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbaq dan anak cucunya semua itu kan hudan aw nasara? Apakah mereka Yahudi atau Nasrani? Tidak, kata Allah. Wa wasa biha Ibrahim bani, dan berwasiat Ibrahim kepada semua anak-anaknya. Wa Yaqub, dan Yaqub juga kepada siapa? Libanihi, kepada semua anak-anaknya. Baik Ibrahim dan semua anak-anaknya maupun Yaqub dan semua anak-anaknya. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu semua wasiat semua para nabi. Maka kalimat pertanyaan yang saya tanya tadi, apakah Nabi Muhammad membawa agama Islam? Pertanyaannya, apakah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad? Berbeda tuh pertanyaannya. Apakah Nabi Muhammad membawa Islam? Ya iya, terang aja. Tapi apakah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad? Tidak.
apa jemaah? Jelas? Jelas. Pertemuan pertama dan kedua beres. Sekarang masuk pertemuan ketiga. Benar nggak? Benar? Benar. Bahkan saya mau, kalau kurang yakin juga ayat Al-Quran itu, buka aja ayat yang lain. Ya kan? Buka aja Injil. Coba lihat surat Kejadian. Coba buka sejarah. Nah, oke, kita buka sejarah. Tahun 326, Raja Konstantinus bersama Paulus mengeluarkan undang-undang direstui oleh ibunya Ratu Helena tahun 326. Apa undang-undangnya? Mereka mencungkil mata semua orang yang sholat. Tahun 326, mencungkil mata orang yang sholat, dan kemudian menyalin orang yang kedapatan setelah buta dicungkil masih sholat, disalin. Ini hukum Undang-Undang Konstantinopel 326. Sekarang jamaah sekalian tolong pikirkan, antum adalah insan-insan cerdas cendekia. Tahun 326, Raja Konstantinus bersama Paulus dan ibunya Ratu Helena mengeluarkan pengumuman mencungkil mata orang yang sholat. Artinya apa? Udah banyak yang sholat pada masa itu. Jadi Allahu Akbar, memang zaman itu semua sudah muslim. Begini singkat ceritanya. Ini kalau lagi nggak enak ini, ya baik, boleh ya, boleh ya, nggak boleh ada duduk. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Adam Idris turun Saleh Ibrahim lahir di desa Ur Babilonia tahun 1978 sebelum Masehi. Ibrahim lahir pada zaman Mesopotamia. Pada masa itu rajanya Raja Namrud. Ibrahim umur 51 kemudian dibakar. Allah selamatkan Ibrahim di anak beribadah bersama Allah Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim tidak mampu mengalahkan Namrud. Ibrahim keluar dari kota Babilonia. Lalu Ibrahim kemudian turun sampai ke desa Hebron atau Hebra. Di desa Hebra Ibrahim bertemu dengan Sarah. Lalu menikahlah Ibrahim dengan Sarah. Lalu kemudian Allah belum mengaruniakan anak sampai Ibrahim dan Sarah berdua turun ke bawah ke dekat Aqabah. Bertemulah dia dengan Raja Mesir. Lalu ketika bertemu dengan Raja Mesir, Raja Aqabah, raja ini jahat, dia menggulingkan Ramses I. Lalu kemudian Ibrahim dinikahi, istri Ibrahim Sarah dinikahi oleh Raja Aqabah. Lalu kemudian Ibrahim menyerahkan istrinya karena kalau tidak akan dibunuh. Dalam hadis Tirmizi Ibrahim berkata, wahai Sarah, kalau aku mengatakan kau istriku maka aku akan dibunuh dan kau juga, maka tidak ada lagi orang yang Islam di muka bumi. Karena itu Ibrahim berkata, ada bulan terang, ini Tuhanku. Ternyata bulan redup, ini bukan Tuhanku. Kemudian matahari, hadza Rabbi, hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Ternyata matahari tenggelam, ini bukan Tuhan karena dia tenggelam. Akhirnya Ibrahim dan Sarah mengakui, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh wa ma kana minal musyrikin. Lalu kemudian dia mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ana awwalul muslimin. Surah Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah yang lebih awal menjadi orang Islam, kata Ibrahim dan Sarah. Lalu kemudian Sarah menyetujui. Lalu kemudian Sarah diambil istri oleh Raja Aqabah. Namun Allah melindungi Sarah. Raja Aqabah setiap ketemu Sarah tidak berhasil mendekatinya. Lunglai, lepet, nyilem, kabul lulus, orang sudah bilang maknya, kabul lulus rajanya. Ini hadis Tirmizi, saudara. Lalu kemudian raja akhirnya mengembalikan Sarah kepada Ibrahim. Kan raja punya adik kakak, dan raja menghadiahkan anak raja sebelumnya Hajar untuk dinikah oleh Ibrahim. Karena Ibrahim bukan adik kakak, jadi raja menghadiahkan anak raja Ramses I. Yang cerita bukan saya, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, tapi yang cerita ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Jangan tahu dibohongin. Nabi Ibrahim keturunan budak Hajar, Nabi Muhammad. Wah, demi Allah bohong. Itu orientalis yang jahat mulutnya. Mana ada nama keturunan budak? Nabi Muhammad SAW, nenek moyangnya Siti Hajar
pulang lagi ke Hebron, ternyata sama Sarah juga punya anak, lahirlah Ishak 1878 sebelum Masehi. Semuanya sama cerita ini. Ibrahim kata kita, Abraham kata Nasrani, Afram kata Yahudi, Ismail kata kita, Ismail kata Nasrani, Samuel kata Yahudi, Ishak kata kita, Iskak kata Nasrani, Isaac kata Yahudi. Orangnya sama semua. Oke, lalu 1828 Ishak dan Rachel, Ishak istrinya Rachel. Rachel kata Yahudi, Rebeka kata Nasrani, Rifkoh kata kita. Lalu menikahnya yang kedua, lalu punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Istrinya 4. Pertama Leah, kedua Bilha, ketiga Zilpa, keempat Rebeka. Istri pertama Leah punya anak 6. Anak pertama Ruben, anak kedua Simon, anak ketiga Levi. Dari Levi tahun 1400 sebelum Masehi lahir Nabi Musa alaihissalam. Yang anak yang keempat namanya Yuda. Dari Yuda tahun 1028 sebelum Masehi ada Raja Saul. Allah ceritakan tahun 2000 Al-Baqarah 247, Allah ceritakan 12 anak Yakub ini sepakat untuk mengangkat seorang raja, tapi mereka mau dari golongannya, tapi tidak. Surat Al-Baqarah 247, Allah mengangkat Talut sebagai raja. Maka mereka yang 12 ini, Ruben, Simon, Levi, Yuda, Naftahar, Zebulun, Dan, Gad, Naftali, Benyamin, dan yang terakhir Yusuf. di Al-Baqarah yang terakhir apa? Yusuf. Nah, Benyamin. Nah, saudara, lalu kemudian Talut diangkat sebagai raja. Ya, Talut diangkat sebagai raja oleh Allah 247. Lalu kemudian setelah Talut wafat, Talut punya anak 2. Yang pertama namanya Yonatan, yang kedua namanya Michal, wanita. Lalu di zaman Talut ada raksasa yang besar sekali namanya Jalut. Raja memberikan sayembara yang berhasil mengalahkan akan dinikahkan oleh anaknya. Ternyata yang berhasil membunuh adalah seorang anak muda bernama David. Maka jadilah cerita Nasrani David and Goliath. Jadilah cerita Yahudi David and Goliath. Jadilah cerita Islam David, Daud dan Jalut. Daud dan Jalut. Maka Daud diangkat sebagai raja, lalu Allah anugerahkan kitab Zabur, dan Allah angkat Daud sebagai nabi, sebagai rasul, dan Daud menikahi Michal, anak raja Talut 1010 sebelum Masehi. Lalu kemudian Daud wafat, hanya 40 tahun dia memimpin. Maka Daud wafat 970 sebelum Masehi. Hadis Tirmizi menceritakan Nabi Sulaiman memerintah selama 40 tahun. Sulaiman anak Daud. Jadi dari Talut turun ke Daud, dari Daud turun ke Sulaiman. Sulaiman wafat 930. Inilah dalam kitab Injil surat Kejadian juz 3 ayat 1. Tolong dibaca. Dalam Injil diceritakan bahwa divided kingdom on Solomon on 930 BC. Divided kingdom, kerajaan terbagi 2, pecah, ya, on Solomon dalam masa Sulaiman on 930 BC, 930 before Christ, sebelum Masehi. Apa yang telah terjadi? Itulah awal mula terciptanya agama Yahudi. Inilah cikal mula agama Yahudi. Anak ketiga, anak keempat dari istri pertama Nabi Yakub yang bernama Yuda. Nenek moyangnya bernama Yahuda dan bikin agama baru namanya Yahudi. Sejarah mengatakan itu. Mau kitab sejarah manapun bongkar, Aikarat, EU begitu. Mari kita dengarkan seorang pakar, Profesor Moses Saron. Apa yang dia cerita? Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggak tahu tuh BKM-nya. Speaker yang gede. BKM. Tetap nggak ada suara. Hah? Nggak ada. Fullin aja. Ini kalimat yang benar dari seorang agama Yahudi Tulen, Profesor Moses Sharon, yang mereka sebut dimunculkan kembali di masa Nabi Muhammad. Ini yang kalimat yang benar. Jadi Islam dimunculkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejak Sulaiman wafat alaihissalam, divided kingdom bagi dua. Israel masih Islam, surat ayat 6. Israel itu Muslim Tulen, ya. Israel Islam Tulen. Israel itu adalah Nabi Yakub. Bani Israel Bani Yakub. Orang Israel orang anak-anak Yakub. Lalu kemudian pecah dua, gitu loh. Ada yang beriman tetap, ada yang kafir tetap. Yang kafir ikut Yuda. Lalu kemudian berkata petenteng. Nabi Sulaiman wafat, tak lama kemudian Allah menunjukkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nggak cocok sama Yahudi, digergaji dibelah dua. Nabi Yahya nggak cocok sama Yahudi, dipenggal lehernya. Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran, diuber Imran. Imran punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Isa nggak cocok sama Yahudi, disalib Isa, kata mereka. Jadi begitulah tingkah laku Yahudi. Lalu kemudian ya, Nabi Allah Isa wafat tahun 33 atau diangkat tahun 33. Lalu kemudian terjadi kevakuman. Lalu kemudian tahun 100 Nebukadnezar menghancurkan, lalu Sirius menghancurkan, lalu Yunani menghancurkan, lalu Titius menghancurkan, lalu kemudian masa Herodes telah habis, kemudian akhirnya masa Konstantinus. Konstantinus ini yang kurang ajar. Dia kumpulkan sisa ulama 248. Dia bikin konsili Nisea di sebelah utara Turki, 120 km di atas Konstantinopel, yaitu kota Nisea. Lalu mereka sepakat membuat agama baru tandingan karena Yahudi itu mulai melenceng. Lalu dikumpulkanlah sisa-sisanya. Maka 4 orang yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes kumpul dan kemudian mereka menyepakati mengangkat Isa sebagai Tuhan 325 Masehi. Maka dibikin agama baru dari tempat kelahiran Isa, yaitu Nazaret, bukan Bethlehem. Nazaret, surat Maryam ayat yang ke-14, 15, 16. Allah mengatakan Nabi Isa lahirnya di makanan Sarqiyah di sebelah timur
Kalau Bethlehem utara, ya. Allah mengatakan bukan di Bethlehem. Makanan syarqiyah surat Maryam. Lalu kemudian mereka mengangkat Isa sebagai Tuhan. Perilaku Yahudi yang dulu mengangkat membuat agama baru dikutuk oleh Allah. Laknatullah 'alal Yahud. Nah, perilaku Konstantinus bersama Paulus membuat agama baru dari tempat kelahiran Nazaret, dari Nasrani, dikutuk pula oleh Allah karena mereka mengangkat Isa sebagai Tuhan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguhlah kafir orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Mereka protes sebagian orang, nggak benar. Lalu kemudian sebagian orang mikir, yang masih cerdas mikirnya begini. Kalau Tuhan mulai ada tahun 325, maka siapa Tuhan Ibrahim? Dulu belum ada Tuhan. Akhirnya mereka protes, nggak digubris oleh Konstantinus. Baru kemudian pada Heraklius mereka bikin lagi konsili Nisea yang kedua. Mereka sepakat untuk protes. Akhirnya disepakati Isa bukan Tuhan, tapi Isa anak Tuhan. Karena itu dibikin sekarang Tuhan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Maka itu mereka bikin agama baru namanya Protestan 411 Masehi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Banyak sekte-sekte. Lalu kemudian tahun 632 sebelum 632, lalu mereka akhirnya kebingungan mencari nabi terakhir. Injil menceritakan surat Matius 14 ayat 16, ya, bahwa nabi terakhir itu akan ada ciri-cirinya semua dengan lengkap. Ya, Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 16 ayat 7, semua menceritakan tentang Hamdun. Siapa sih Hamdun? Bahasa Ibrani Hamdun, bahasa Nasrani Ahmad, bahasa Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini juga. Makanya kalau belajar bahasa Ibrani pas gitu ya. Ada yang belajar bahasa Ibrani. Jamaah sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menanti kedatangan Nabi Muhammad. Yahudi mencari-cari nggak ketemu, Nasrani mencari-cari nggak ketemu, tapi mereka yakin bahwa tanggal 21 Agustus 570 pada saat itu terjadi gempa bumi, tapi gempa yang tidak menimbulkan kerusakan. Yang rusak hanya patung-patung di Ka'bah, yang mati hanya api Majusi. Pada saat itulah lahir seorang yang mulia, yang dinanti oleh semua makhluk, dinanti oleh malaikat, dinanti oleh semua hewan, dinanti oleh semua manusia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Muhammad ini mampu meredam suasana sebentar, tapi ternyata lahirnya dari golongan yang miskin. Mereka mau membunuhnya, diikutin sama Abdul Muthalib, bawa oleh Siti Halimah Sa'diyah ke kampungnya. Besar, kembali besar. Lalu kemudian 610 turun Iqra kepada Nabi Muhammad, maka Nabi memproklamirkan dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi berdakwah. 625 Masehi Nabi mengutus Ibnu Mas'ud tiba di Aceh. Ya, Nabi Muhammad wafat 632, 634, 2 tahun digantikan oleh Khalifah yang mulia Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tidak sempat memperluas wilayah kecuali Jazirah Arab, kecuali Hadramaut, Yaman, Suriah. Itulah perluasan pada masa Abu Bakar Siddiq. Hanya 2 tahun, lalu Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab 634, 635, 636. Kemudian Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem. Umar kemudian meluas ke Eropa, namanya Harun, sampai ke Siprus, sampai ke Italia, sampai ke Jerman, sampai ke Amerika. Maka sahabat Nabi pun dakwah ke Amerika, maka Amerika pun menjadi negara Muslim, dan seluruhnya itu adalah suku Indian asli Cherokee. Nama putrinya Fatimah, nama pemimpinnya Muhammad Abdullah Khalid, pemimpin suku Cherokee 1200 tahun sebelum Columbus. Columbus 1800. Kita biar paham sejarah, sahabatku sekalian. Ibnu Battuta tiba di Amerika 1500. Coba pikirkan ini. Lalu kemudian Abu Kasbah 631, Abu Kasbah tiba di Tiongkok. Hasil dakwah Abu Kasbah sahabat Nabi di Tiongkok ini, Filipina Islam, Burma Muang Thai Islam.
masuk ke Indonesia, ya sampai Maladewa. Lalu kemudian Islam semuanya oleh Abu Kasbah. 632 Abu Kasbah kembali ke Madinah. Dalam perjalanan Abu Kasbah mendengar Rasulullah SAW sudah wafat. Abu Kasbah menangis tak henti-hentinya dan kemudian stay di Tiongkok dan sampai sekarang makamnya ada di Tiongkok. Lalu kemudian sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus kembali dirinya sendiri untuk menuju menjemput Abu Kasbah. Ternyata Abu Kasbah itu sudah wafat dan Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah di Sina dan sampai sekarang makamnya masih ada di Guangzhou. Inilah Islam. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman ekspansi. Kalau Umar ke Eropa, Utsman ke Asia. Maka jasa Utsman bin Affan terus sampai mengislamkan Ratu Shima asal Kalinga Jepara. Belum berhasil diislamkan Nusantara, belum. Lalu kemudian Utsman wafat, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terjadi chaos, keributan antar sesama. Lalu kemudian sampai Karbala. Lalu kemudian diambil alih pemerintahan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz 711 Masehi. Umar bin Abdul Aziz berhasil meredam semuanya dan ekspansi luar biasa. Maka utusan Umar bin Abdul Aziz 718 Masehi tiba di Palembang. Itulah Islamnya Sri Indra Parman, Raja Sriwijaya 718 Masehi. Sri Indra Parman masuk Islam. Dan Sri Indra Parman ini surat menyurat antara Sri Indra Parman dan Raja dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang masih ada disimpan di Oxford, Museum Oxford Inggris. Sampai sekarang masih disimpan. Sriwijaya tulis surat. Maka datanglah Aib Habib orang bilang Aib datang ke Palembang. Dan jangan lupa seorang Habib yang sangat terkenal 1450 lahir di Turki, masuk ke Palembang dan melihat raja-raja di Pulau Jawa keras sekali bersekutu untuk menghabisi Sriwijaya. Aib yang hebat ini, Habib yang hebat ini belajar bahasa Indonesia dan kemudian masuk ke tanah Jawa. Dan dialah yang kita kenal cucu Nabi yang ke-12, Maulana Malik Ibrahim. Dialah Sunan Kudus yang mulia. Dan jasa Wali Songo ini berhasil mengislamkan Nusantara. Dan kemudian singkat cerita, di jam 1:05 belum tanya jawab. Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian nggak kerasa cepet banget ya. Lalu kemudian Sunan Kudus, Sunan Mulia dan seterusnya sampai Sunan Derajat 1565 kurang lebih. Lalu kemudian 1595 dakwah Wali Songo terhenti. Kenapa? Kenapa Wali cuma sampai Songo? Kenapa cuma sampai 9? Dan kenapa kewalian berhenti pada yang ke-9? Kenapa berhentinya tahun 1595? Apa yang terjadi di Indonesia 1595? Siapa yang datang? Verenigde Indische Company. Belanda laknatullah datang pada tahun itu dan membunuh habis semua para wali dan keturunannya. Ini nggak boleh dibuka, nggak boleh ditutup sejarah ini. Kedatangan Belanda bukan untuk cengkeh, anak kecil dibegoin namanya. Kedatangan Belanda untuk cengkeh, rempah. Ini anak kecil dibegoin oleh sejarah. Siapa yang bikin sejarah itu? Snowball Krone, orang Belanda juga. Belanda datang ke sini cuma satu, untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat, untuk mengkristenkan Indonesia. Itu tujuan Belanda. Demi Allah, saya telah melakukan
Mester, kue orang ekstremis. Demam kampung Melayu, kampung Duku, kue orang ekstremis, kasih gelar hak depannya. Ini Belanda kerjaannya. Ini sejarah yang mesti kita buka. Makanya kalau baca sejarah jangan karangan Indonesia. Cari orang luar. Cari karangan Profesor Yusuf Al-Ghazali. Cari karangan Khalid Muhammad Khalid. Cari karangan Profesor Fadil Ahmad. Cari karangan Profesor Moses Harun. Cari karangan-karangan itu. Ketemu yang begini. Tapi kalau snokor keronya nggak ketemu. Daud Yusuf, Menteri Medan ke zaman dulu, alias David Yosef, nggak ketemu yang begini, nggak ketemu. Ini mesti dibongkar. Buya Hamka udah cerita begini. Sejarah Indonesia mesti diluruskan. Teman wafat beliau. Maka kita lanjutkan. Wahai para kaum intelektual, lanjutkan, bongkar sejarah ini. Lalu kemudian berhasillah mereka kotak-kotakan. Tetapi ada sekelompok orang yang concern dengan perjuangan. Mereka tidak rela. Maka tahun 1911 dipelopori oleh orang dari sana namanya Syekh Ahmad Syokati mendirikan perguruan untuk melawan Belanda namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nggak berhasil daunnya, maka seorang yang mulia bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 mendirikan Muhammadiyah. Frontal ditangkap, dikecek jarinya, lepas lagi, tangkap, kecek, tangkap, digebukin, tangkap. Maka yang mulia Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Mengusir penjajah dengan basis pendidikan dan kecerdasan. Akhirnya mereka sepakat bergabung, semuanya bergabung di bawah Masyumi dan berhasil atas jasa Masyumi mengkoyok-koyok Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, merdeka Indonesia, dan berhasil mengusir penjajah atas berkat rahmat Allah. Itu dia, berhasil mengusir Belanda, dan sekarang Indonesia kembali dijajah. Ideologi dirusak lagi. Lihat media yang berperan. Kalau dahulu penjajahan fisik, sekarang penjajahan ekonomi. Lihat siapa yang datang, siapa para investor. 526 triliun baru saja masuk ke Indonesia hanya dengan satu negara, dan bukan hanya mengirim proyek, mengirim orang-orangnya juga. Bukankah ini ekspor komunis Cina? Dan kemudian datang lagi sekelompok orang dengan menukar kebudayaan, sekelompok orang dari Iran. Bukankah ini mengekspor Syiah? Inilah dua hambatan yang harus kita bereskan, yaitu mengusir komunis dan mengusir Syiah, karena mereka dua merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Jam 1 sebelum saya tutup, Fadol, silakan bertanya. Enggak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada yang bertanya? Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya menyampaikan sejarah yang sampaikan ini mau tanya untuk referensi buku atau surat sejarah yang Referensi, oke. Baik. Mungkin juga apakah sudah pernah menulis buku atau belum? Kayaknya sangat bagus sekali. Insyaallah akan menulis buku. Ya, untuk bisa menghubungkan apa yang saya sampaikan. Insyaallah. Baik. Pertanyaannya ada lagi yang lain? Sudah dijawab langsung, buku ya ditulis. Insyaallah saya janji akan kita buka bedah buku di sini. Ya, bedah buku di pertemuan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pertanyaan mengenai isu sekarang mengenai Islam Nusantara. Islam Nusantara. Sekarang sedang malam isu Nusantara. Jadi kan mungkin sebagai alat baru dari orang-orang sekuler. Kalau bagaimana kita bisa mengakhiri Ustaz? Sementara seperti Ustaz tadi banyak sekali kata-kata yang disampaikan, pikiran-pikiran yang disampaikan agar umat Islam ini menjadi tergerus malah mempercaya apa yang dikatakan oleh Islam Nusantara. Baik. Baik. Ada lagi, kumpulin dulu ya supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Pernah mendengar? dari kuliah berdua Ya. kalau waktu awal Masehi itu Awal kasih ada hadis dari Jibril bicara kepada Nabi. Jibril bicara kepada Nabi.
kita yang paling banyak bergaul sama anak-anak. Bilangin ini ya. Zabur, kitab umat Islam zaman Daud. Taurat, kitab umat Islam zaman Musa. Injil, kitab umat Islam zaman Isa. Al-Quran, kitab umat Islam zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu dia benar. Bukan Injil punya Kristen, bukan Taurat punya Yahudi, bukan. Itu ngawur, itu omongan busuk, omongan jahat liberal. Ya, Zabur, kitab umat Islam zaman Daud. Taurat, kitab umat Islam zaman Musa. Injil, kitab umat Islam zaman Isa. Al-Quran, kitab umat Islam zaman Nabi Muhammad. Baik, namanya siapa tadi? Udah. Satu lagi. Insya Allah pertanyaannya dua. Islam Nusantara. Kalimatnya lurusin dulu. Agama Islam ditambah dengan budaya Nusantara. Cakep. Tapi kalau Islam Nusantara kagak ada. Islam ditambah dengan budaya Nusantara. Gak apa-apa. Islam sholat pakai kode hitam. Gak apa-apa. Ini kok gak siapa ini? Indonesia gak apa-apa. Tapi kalau Islam Nusantara jahat. Ini menghapuskan Quran, jilbab sama kebaya. Yang Nusantara yang mana? Kebaya. Gitu. Sekalipun kita lebih asik lihat wanita pakai kebaya. Bener nggak? Bener aja loh. Ya, itu bahaya begitu. Tapi kalau Islam dulu, baru dimasuki dengan budaya Nusantara cakep. Tapi kalau Islam Nusantara ini menghilangkan Islamnya. Gitu. Sholat pakai belangkon boleh nggak? Boleh. Sholat pakai celana panjang boleh nggak? Boleh. Tahlil boleh nggak? Boleh. Itu Nusantara tahlil karena di mana-mana. Ya, tahlil boleh Nusantara. Tapi ajaran bukan bid'ah nggak? Jangan bilang bid'ah. Tapi itu adalah adat budaya kekayaan Nusantara. Karena daripada orang meninggal sepi, ente datang ngobrol dengan ente datang baca tahlil. Benar nggak? Jangan dibilang bid'ah. Kalau orang bilang bid'ah, bilang begini. Saya pernah ngajarin seorang ustaz. Begini, Ustaz bilang tadi tahlil bid'ah. Saya tanya begini, Ustaz, ada teman saya meninggal. Saya datang ke rumahnya, boleh nggak? Oh boleh. Saya datang menghiburnya, Ustaz, boleh nggak? Oh boleh. Daripada sendiri, saya datang sama teman-teman, boleh nggak? Oh boleh. Kita ngobrol-ngobrol di sana, tak untuk menghibur. Oh boleh, cakep. Daripada kita ngobrol, kita baca Yasin, tak bid'ah. Kurang ajar nggak, Ustaz? Kurang ajar tuh, Ustaz. Saya lebih suka ngobrol-ngobrol daripada Yasinan. Ya kan? Jangan sembarangan. Bid'ah. Ini boleh. Ini Nusantara. Ini cakep. Kalau mau begitu boleh. Tahlilan nih. Tahlilan kita pakai nasi tumpeng ya. Boleh. Jangan dibilang bid'ah. Nasi tumpeng itu Hindu. Kan nasinya berkerucut. Gitu kan? Lah. Lalu dulu nggak pakai. Belum ada nasi tumpeng. Nasinya berkerucut. Iya kan? Mana bisa nasi kerucut bid'ah? Pakai lo. Itu Nusantara. Ya, Islam dengan budaya Nusantara cakep. Tapi kalau Islam Nusantara penjahat. Begitu ya. Ya benar Pak, benar. Udah gitu. Selalu bergilir, benar. Selalu bergilir. Kalau kita hitung pas awal berjaya sampai kedatangan Syiah lahir 870 lahir agama Syiah. Jangan ragu-ragu bilang saya agama baru. Yang nggak paham sejarah ngawur. Kalau paham insya Allah kagak. Syiah lahir tahun 870 yang bawa Sabaiyah alias Abdullah bin Sabah kelompoknya. Lalu memodifikasi Al-Quran gitu dan menambah Al-Quran. Jadi jangan ragu-ragu. Sama dengan modifikasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes terhadap Injil Nabi Isa. Sampai nggak ketemu Injil yang asli. Barnabas lebih lempeng dibunuh. Sama dengan kelakuan Yuda memodifikasi kitab Taurat Nabi Musa. Sama Syiah memodifikasi kitab Al-Quran. Sama. Gak beda, jangan ragu-ragu gitu ya. Sampai kemudian kedatangan kita insya Allah di pemerintahan Jokowi yang kita doakan semoga kembali ke jalan yang benar ini. Boleh kan doain? Boleh. Jokowi kembali ke jalan yang benar
dari beberapa ceramah di sini. Kemudian yang terakhir kemarin waktu Jumat dapat disebutkan misalnya adalah beberapa negara Eropa itu bahkan Islam sudah menurun, agama Kristen sudah laku, tetapi kenapa di Indonesia kita sampaikan provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja itu malah bisa berkembang. Mohon penjelasan. Baik, seorang peneliti saya lupa namanya dari Universitas Paramadina meneliti kenapa Islam turun. Saya lupa namanya. Saya udah lupa orang. Ahmad Rashid, seorang peneliti dari Universitas Paramadina. Jadi dia datang ke pelosok-pelosok, dia sendiri agama Islam turun kenapa? Ada kabar baik untuk Bapak. Kalau baiknya kenapa? Karena mereka pada waktu sensus itu diiming-imingi sama Indomie sama sembako. Jadi tanya apa agamanya, Kristen aja biar dikasih sembako. Sembako dapat Islam lagi. Mereka ini jurnal ilmiah, mereka merilis kok di Google juga ada. Secara penurunan begitu. Tapi Pak, saya nggak bawa laptop, ini laptop pinjaman, saya baru datang tadi pagi di Palembang, ya dari subuh di Palembang. Jadi nggak bawa laptop, bawa baju kotor. Jadi di luar negeri Pak, Islam tumbuh berkembang luar biasa, tumbuhnya besar sekali. Angka untuk melanjutkan budaya dan mereka itu 2,12. Artinya kalau dalam 2 orang ini tidak 2,12, mereka tidak bisa melanjutkan generasi pada 25 tahun. Ini kuarter dalam 1 abad. Dan yang di Eropa nggak sampai angka itu. Di Jerman paling parah 1,2. Di Singapura malah 0, artinya 20 tahun 25 tahun yang akan datang mereka kayak ada orang di sana. Kenapa? Karena tua-tua sudah mati. Tetapi Islam kelahirannya bukan 2,12, 8,1. Sehingga mereka ketakutan 25 tahun yang akan datang mayoritas penduduk dunia adalah Islam. 2030 Jerman Barat siap-siap dari sekarang telah membuat undang-undang syariah. Kenapa? Karena 2030 penduduk Jerman Barat paling banyak Islam ketimbang yang lain. Dan yang menyusun di seluruh dunia hanya Indonesia. Memalukan. Masih kecil ingat nggak? Sudah 90%, ingat nggak kita? Masih kecil ingat ya? 90%. Sekarang 87. Gitu. Kita takut? Tidak. Paru-paru aja deh biar tangkep gitu ya, Pak. Selama makan gitu. Ya. Ya Allah, ini ilmu. Kalau ilmu wajib disebarluaskan. Oh, ini ada kopi laptop ini, silakan kopi di sini. Ya, kalau ilmu disembunyikan, nggak bertambah ilmunya. Ada kopi di sini, boleh ambil laptop ambil. Jadi KM ya, jadi KM nih. Betul lagi silakan. Cukup ya kesiangan ya. Akhir kalam untuk kita majelis subhanallah yang disebutkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.